Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Zahra, saya dari kelas 10-1. Di sini saya akan membacakan serta menjelaskan materi tentang materi iman kepada Allah. Nah, sebelumnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan pilar utama dalam rukun iman kita. Karena kita sebagai seorang muslim mempunyai suatu kewajiban dan keharusan untuk betul-betul mengimani pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam rukun iman. Salah satunya bagaimana kita benar-benar memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah sebagai zat tempat kita bersandar dan tempat kita berharap kepadanya, menyembah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita maupun kehidupan kita sehari-hari. Itulah makna ibadah kepada Allah. Kita mampu menumbuhkan diri kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi sesungguhnya ibadah yang melekat pada diri kita adalah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan kita, dalam sendi-sendi kehidupan kita. Apakah dalam urusan kita sebagai siswa, sebagai guru, ataupun kita dalam setiap kehidupan kita, dalam urusan ekonomi, budaya, seni, politik, hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah makna yang mendalam tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, secara definisi, pengertian iman kepada Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah keyakinan yang mesti ada dan selalu tertanam dalam sanubari kita yang paling dalam. Ketika Allah benar-benar kita jadikan satu-satunya Tuhan kita, maka konsekuensi daripada itu kita benar-benar hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan dimanapun kita berada maupun dalam keadaan apapun. Saat kita gelisah, Allah adalah satu-satunya tempat kita untuk menumpahkan kegelisahan kita, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita gembira, kita juga menjadikan Allah sebagai tempat kita bersyukur. Saat kita ditimpa berbagai cobaan, musibah, dan sebagainya, maka yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Sesungguhnya semuanya hanyalah milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita yang kita hadapi, apakah itu kesenangan ataupun kesedihan, semuanya itu hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Tidak sedikit manusia ketika dia bahagia, ketika dia sedang senang, dia malah lupa kepada Allah. Nah, bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki itu hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak sedikit juga manusia yang lalai dan lupa menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Ketika dia mendapat sesuatu yang menyedihkan, musibah, cobaan yang begitu berat, baru teringat kepada Allah. Nah, ini adalah contoh perilaku manusia yang justru menyimpang terhadap keimanannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian 99 sifat Allah, itulah nama-nama baiknya Allah kita imani juga dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan manusia-manusia dalam aspek keimanan kepada Allah. Mengimaninya harus dibarengi dengan ikhtiar dan sabar. Allahul Kudus, Allah itu Maha Suci. Maka bagaimana kita mengimani Asmaul Husnanya Allah yang Maha Suci ini? Artinya Allah adalah zat yang Maha Suci. Allah menyukai sesuatu yang suci. Artinya kita sebagai hamba Allah kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka jagalah kesucian kita dari kotoran-kotoran yang akan membuat kita tidak lagi suci, dari noda-noda dosa yang akan membuat kita tidak suci lagi, dan dari maksiat-maksiat yang akan membuat kita kotor. Kita mesti menjaga diri kita dari kesucian. Kita beriman kepada Allah sebagai zat yang maha suci. Demikianlah penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.